Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Bimbinglah kami agar kami mampu untuk mentaati firman-Mu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tema renungan saat ini adalah jangan takut gagal. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Menara Pisa yang ada di Italia memiliki 294 anak tangga dan dibangun dalam 3 tahap. Tahap yang pertama dimulai pada tahun 1173. Setelah itu pembangunan dihentikan karena pada tahun kelima menara sudah mulai miring ke arah selatan. Pekerjaan pembangunan menara dihentikan hingga kira-kira selama 100 tahun. Sebelum tahun 1272, tahap kedua dilaksanakan. Tinggi menara ditambah menjadi 4 tingkat dengan arah yang berlawanan, dengan harapan menara dapat tegak kembali seperti rancangan yang sebenarnya. Namun pembangunan itu dihentikan lagi karena tanah yang ada di sekitar area bangunan menara tidak stabil. Pembangunan dilanjutkan pada tahap yang ketiga, yaitu pada tahun 1360. Pada pembangunan terakhir ini, dibangunlah ruang lonceng pada puncak menara, dan menara Pisa mendapatkan bentuknya seperti apa yang ada sekarang, yang kita lihat sekarang. Suatu menara yang menjadi objek wisata utama di Italia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setiap manusia tidak pernah lepas dari apa yang namanya kesalahan dan kegagalan. Pembuat menara Pisa tidak pernah menyangka bahwa menara yang awalnya dirancang untuk berdiri tegak lurus akan menjadi miring. Mungkin pada waktu itu ia mengalami rasa kesal atau kecewa karena banyak biaya yang sudah dipersiapkan, tetapi hasil pekerjaannya malah mengalami kegagalan. Namun siapa yang menyangka setelah pembangunan kembali dilanjutkan sekitar 100 tahun kemudian, menara itu mendapatkan perhatian lebih. Namanya menjadi sangat terkenal dan mendunia karena kemiringannya yang unik, namun tidak membuatnya roboh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kesalahan atau kegagalan apa yang pernah kita perbuat di dalam hidup ini, jangan pernah kita putus asa dan terus-menerus menyesalinya. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik dengan tangisan dan penyesalan kita. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan kita lewat perbuatan yang lebih baik lagi. Jika menara Pisa tidak dilanjutkan pembangunannya, menara itu hanya akan menjadi tumpukan bangunan
yang gagal dan terbengkalai. Namun ketika ada usaha untuk tetap berjuang dan membenahinya, hasil yang diperoleh sungguh luar biasa. Sebuah ikon Italia yang tidak akan pernah dilupakan. Mari kita tetap berjuang untuk memperbaiki setiap kesalahan atau kegagalan yang pernah kita perbuat dan jangan terus menyesalinya. Berjuanglah, pasti Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, seringkali kami gagal dan terkadang melakukan kesalahan terhadap orang lain. Bantulah kami ya Tuhan untuk bisa memperbaikinya dan berubah menjadi lebih baik. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan dan permasalahan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.